Shalom, bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati setiap kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan melalui doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu hingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahanmu. Berkati sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus di dalam nama-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari?" Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah, saudara yang terkasih, ya, yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, di sini kita baru saja membaca satu kisah tentang kerajaan surga yang dikisahkan melalui seorang tuan, ya, yang memiliki kebun anggur. Dia memanggil para pekerjanya untuk bekerja di ladangnya dengan kesepakatan upah, ya, 1 dinar 1 hari. Itu memang harga dari upah orang bekerja 1 hari, ya. Jadi kalau saudara masih ingat, ada yang berhutang 100 dinar, ya. Kemudian 10.000 talenta, ya. Karena itu ada ukurannya. Jadi 1 hari mereka akan mendapatkan upah itu. Nah, apa yang menjadi masalahnya saudara di bagian ini? Menjadi masalahnya adalah ketika orang-orang yang sejak pagi bekerja itu mendapatkan upah 1 dinar. Itu sudah sesuai dengan kesepakatan. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah ketika orang yang baru datang, ya, mungkin sekitar 1 jam yang lalu dia bekerja, itu ternyata mendapatkan upah yang sama.
Wajar saudara sebagai manusia rasa iri ya, rasa kok gitu ya diperlakukan begitu ya, pasti akan muncul saudara. Ya, mungkin kalau saudara di dalam posisi orang yang bekerja sejak dari tadi pagi dan ternyata mendapatkan hal yang sama, itu kita bisa saudara iri hati. Iri hati terkadang bukan karena beda ya apa yang kita terima. Tetapi bisa jadi karena sama pun yang diberikan, karena sudah ada kecenderungan di dalam hati, tidak ada rasa ucapan syukur, membuat kita bisa menjadi iri hati, saudara. Seperti contohnya bagian ini. Nah, menarik memang yang dikatakan oleh pemilik tanah ini. Ya. Di mana dia mau memberikan kepada mereka sesuai dengan kesepakatan. Salahkah? Ya enggak. Karena memang udah ada kesepakatan, kamu kerja dari pagi ya segitu, yang baru juga sama. Nah, dari sini kita bisa belajar. Yang pertama, saudara, berbicara tentang hal kerajaan surga, kita belajar untuk apa? Satu, memang mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Yang kedua, mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Ya, tidak ada iri hati. Yang ketiga, disitulah kita menemukan kemurahan. 3 pelajaran ini sangat penting saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Adakah sifat karakter ini? Pertama, mengerjakan tugas panggilan kita masing-masing. Sudahkah kita mengerjakan tugas panggilan kita saudara sebagai anak Tuhan? Ya, paling tidak ada 3 panggilan gereja yang bisa kita ikutin. Ya. Bersaksi, bersekutu, ya, melayani. Atau secara sederhana, panggilan untuk menjadi seorang murid yang memuridkan. Sudahkah hari ini kita menghidupinya? Mari saudara, hidupi apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sebagai anak-anaknya, milikilah hati yang bersyukur, hati yang murah hati, dan hati yang bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Mari kita kerjakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi studi pribadi, dalam hal apa hari ini saya kurang bersyukur? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh belajar bersyukur, belajar bertanggung jawab, dan belajar murah hati. Ajar-ajari kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik dalam keluarga, dalam bekerja, dalam melayani, dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah setiap kami boleh sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohonkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.